Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Nawaya ta'ala ta'lim wa bil intifa' dzakara tazkira li ifadati wal istifadah wal hasara tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair tiwa wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan, kelapangan sehingga kita bisa bersama-sama mengaji, bisa bersama-sama belajar kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang disusun ulang oleh Al-Imam Ali Ibnu Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, semua muslimin dan muslimat ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Wa ala man wa bihi asrafuna salihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa Syekh Ali Ibnu Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi fi kitabih An-Nahjul Atam fi Tabwidil Hikam ila anqar babu al-adab babu adabid du'a. Babu adabid du'a utawi iki iku bab mertelaken pira-pira adabe doa. Jadi bab ini sebelum ke hikmahnya kita akan sedikit memberikan mukadimah atau pendahuluan mengenai doa. Jadi doa itu adalah satu hal yang Allah Ta'ala perintahkan kepada manusia agar mereka melaksanakannya. Dan manusia itu sebagai tanda, sebagai bukti bahwa manusia itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia harus berdoa. Bahkan Allah Ta'ala sangat mencela, sangat mencaci orang-orang yang tidak mau berdoa, sombong amat kan gitu. Sehingga kita sebagai muslimin, sebagai umat Islam, ya kita harus berdoa. Dan doa ini itu oleh Al-Imam Abdul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ar-Risalatul Qushairiyah, beliau menuliskan satu bab secara khusus tentang doa, babul doa. Kalau di kitab An-Nahjul Atam itu babu adabid doa, bab adab-adabnya doa. Jadi kenapa ketika berdoa itu harus ada adab-adabnya? Ya karena doa itu adalah ibadah. Dan ibadah yang terlepas, yang kosong dari doa, ibadah yang kosong dari adab, maka ibadah itu jauh diterimanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani di dalam kitabnya Al-Anwarul Qudsiyah fi Qawaidis Sufiyah. Dalam bab ini, bab doa, Allah Ta'ala telah memerintahkan kita dengan firman-Nya, ud'u rabbakum tadarru'an wa khafyah. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan bertadarru', dengan merasa hina, dengan kesungguhan, dan wa khufyah,
khufyah wa khufyatan, dan sembunyi-sembunyi. Ya, kita sebagai seorang murid tentunya karena masih sedang dalam proses menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tentu amal ibadah kita harus berdasarkan atas ikhtiyar, ya kan? Harus berdasarkan atas kehati-hatian. Karena apa? Karena ketika kita tidak menggunakan kehati-hatian, ya dikhawatirkan amal ibadah kita akan merasa khawatir, merasa takut bahwa ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun hakikatnya Allah Ta'ala itu, atau orang yang sudah ahli ma'rifat itu, tidak khawatir apakah amal ibadahnya diterima oleh Allah atau tidak, terlepas dari itu ya, karena kita belum mencapai kepada makom para arifin, para ulama-ulama ahli ma'rifat, itu ya. Sehingga yang kita kejar terlebih dahulu itu adalah makomnya para murid, para salikin, para sairin ilallahi subhanahu wa ta'ala. Karena tadi ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, Allah Ta'ala memerintahkan manusia, memerintahkan umat Islam untuk berdoa secara, tadi kita merasa hina ketika berdoa, kita merasa sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berdoa, ya. Di samping itu doa yang kita panjatkan itu sembunyi-sembunyi, tidak apa istilahnya, menunjukkan atau meninggikan suaranya ketika berdoa, gitu. Dalam ayat lain Allah Ta'ala itu berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku. Wa qala rabbukum, Tuhan kalian berkata, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka saya akan mengabulkan doa-doa kalian, gitu ya. Bahkan sebagian ulama, sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah menyabdakan ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari dari ibadah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam Tabarani dan juga yang lain-lainnya. Itu ya. Sehingga doa itu menurut Imam Al-Qushairi adalah miftahul hajah, kunci dari kebutuhan. Ketika kita memiliki kebutuhan apapun, maka kuncinya adalah doa. Wa huwa mustarwahu ashabil faqat, doa itu adalah tempat peristirahatan, tempat ketenangan para orang-orang yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa malja'ul muqtarrin, dan tempatnya orang-orang yang dalam keadaan darurat. Wa mutanaffasu dzawil ma'arif, dan tempat kelapangannya orang-orang yang memiliki masalah, gitu ya. Jadi karena doa itu sangatlah penting, ya, doa itu sangatlah penting bagi umat Islam, bagi umat manusia, ya, sehingga ketika kita itu memiliki hajat apapun, ya kita harus berdoa. Imam Sahih bin Abdullah At-Tusturi rahimahullahu ta'ala mengatakan, khalaqallahu ta'ala al-khalqa wa qala najuni fa in lam taf'alu fanzuru ilayya fa in lam taf'alu fasma'u minni fa in lam taf'alu fakunu bi babi fa in lam taf'alu fa anzilu hajatikum bi. Allah Ta'ala itu telah mengucapkan bahwa beliau telah menciptakan makhluk. Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa beliau telah menciptakan makhluk. Dan Allah Ta'ala mengatakan, najuni, bermunajatlah kalian kepadaku, beribadahlah kalian itu kepadaku.
berdoalah kalian kepadaku. Fa in lam taf'alu, kalau enggak mau bermunajat kepadaku, mendekatkan diri kepadaku, fanzuru ilayya, lihatlah kepadaku. Fa in lam taf'alu fasma'u minni, kalau tidak mau melihatku atau tidak bisa melihatku, maka dengarkanlah dariku. Yang membaca ilmunya, membaca firmannya dan seterusnya. Kalau tidak, fa'ilam taf'alu fakunu di babi. Kalau tidak, kalian ya harus berada di pintuku. Fa'ilam taf'alu fa'anzilu hajatakum di. Kalau enggak bisa juga, enggak mampu, maka kalian itu harus menurunkan kebutuhan kalian kepadaku. Maksudnya Allah Ta'ala itu ingin didekati oleh manusia. Allah Ta'ala itu ingin didekati oleh manusia, oleh para hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Allah Ta'ala itu tidak butuh kepada kita, tetapi kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya maka kita sadar diri dong sebagai manusia. Ya karena memang terkadang kita itu terlalu pede sehingga tenanglah, semuanya juga udah diatur. Emang wali itu nggak demikian, gitu tuh. Wali tidak seperti itu. Ketika mereka memiliki kebutuhan apapun, kepentingan apapun, pasti mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Oke. Selanjutnya, apa sih doa yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya? Pengen tahu? Ya. Tenang, simak aja. Kata Imam Sahih bin Abdullah At-Tusturi juga, beliau mengatakan aqrabud du'a'i ilal ijabah doaul hal. Doa yang paling dekat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah doaul hal, doa yang kembali kepada keadaannya. Ini masih belum jelas redaksinya, belum jelas. Maksudnya an yakuna sahibuhu muttarran la budda lahu mimma yad'u li ajli. Maksudnya seorang hamba itu harus dalam keadaan sangat-sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran kebutuhan yang sangat mendesak bagi dirinya. Gitu ya. An yakuna sahibuhu muttarran la budda lahu mimma yad'u li ajli. Dia itu harus dalam keadaan terdesak, keadaan sangat-sangat darurat, dan kebutuhannya itu juga sama. Ya, kebutuhan darurat, kemudian dia itu sangat-sangat sangat serius lah dalam berdoa, maka itu adalah doa yang paling diijabah, paling dekat ijabahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, sehingga karena doa ini merupakan kebutuhan manusia, ya kan? Dan para ulama ahli sufi telah menjelaskan betapa pentingnya doa. Nah, tetapi bagi kalangan ulama arifin yang sudah ma'rifat, sudah kenal, sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu ya terkadang berdoa, terkadang enggak. Kenapa seperti itu? Ya karena beda makamnya. Ya karena mereka itu sudah pasrah terhadap qada dan qadar yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga mereka itu pasrah dengan apa yang Allah lakukan, perlakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri mereka. Nah, sehingga dalam satu permasalahan di mana yang lebih utama antara berdoa dan antara tidak berdoa dalam arti ridho. Apa, Bos? Dalam arti ridho
pasrah terhadap ketentuan-ketentuan yang telah Allah gariskan. Itu. Maka ada yang mengatakan karena doa ini merupakan ibadah dalam dirinya sendiri. Bahkan doa itu merupakan intisari daripada ibadah. Ya, maka dan doa itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seseorang itu diwajibkan, diharuskan untuk berdoa. Karena apa? Karena berdoa itu adalah tadi ungkapan dari penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Hazim al-A'raj, Imam al-A'raj mengatakan, la in uhramud du'a'u asyaddu alayya min an uhramal ijabah. Seandainya saya itu dihalangi untuk berdoa, ya, itu sungguh-sungguh lebih berat daripada saya itu dihalangi ijabahnya doa. Kalau dibandingkan antara mana yang lebih berat, antara dihalangi doa dalam arti dia tidak bisa berdoa, atau dia berdoa tapi dihalangi ijabahnya, maka yang beliau pilih adalah saya lebih memilih dihalangi diijabahnya doa saya daripada saya dihalangi berdoa. Ya, karena saking pentingnya doa itu sendiri. Tuh pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa mereka atau manusia atau seseorang itu cukup diam, cukup tenang, cukup ridho dan pasrah atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat kepada dirinya. Ya kan? Karena apa? Ya karena segala sesuatu itu sudah dituliskan, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa harus doa. Gitu. Tapi ini adalah bagi golongan orang-orang yang sudah ahli ma'rifat. Jadi kalau orang yang ahli ma'rifat sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya mereka itu ya sudah pasrah gitu. Bahkan ketika mereka ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertasarruf. Apa itu tasarruf? Tasarruf adalah seperti dalam kisahnya Syekh Abu Sa'ud Ibn Shibil, yaitu seorang dari muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala, dan beliau itu merupakan murid yang paling tinggi makamnya. Dan Al-Imam Ibnu Arabi rahimahullahu ta'ala mengomentari bahwasanya makom yang dicapai oleh Imam Abu Sa'ud Ibn Shibil itu lebih tinggi daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Kenapa demikian? Ya karena ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika ditawari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertasarruf, apa itu tasarruf? Tasarruf dalam arti dia itu bisa mengendalikan sesuatu. Misalnya ketika seseorang itu harus kewaliannya itu harus dicabut, hilang kewaliannya, dicabut kewaliannya, hilang. Gitu. Ketika melihat binatang yang mengganggu dirinya, maka binatang itu ketika diperintahkan oleh beliau untuk mati, binatang itu mati. Seperti yang ada di dalam manaqibnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa ada burung gagak yang mengganggu jamaah, kemudian ada ular, kemudian ada tikus dan binatang-binatang yang lainnya. Ketika diperintahkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk mati-mati mereka, untuk hidup-hidup mereka. Itu. Tetapi Imam Ibn Shibil ketika ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertasarruf tadi, memiliki penguasaan, ya, memiliki penguasaan dalam arti bisa bertasarruf, bisa berbuat. Beliau itu justru tidak melakukan demikian, ya kan? Memunculkan haroman itu misalnya, beliau nggak mau. Kemudian
mengganti atau menghidupkan hewan atau orang yang meninggal, atau mematikan orang yang hidup menjadi mati, mematikan hewan yang hidup menjadi mati, dan seterusnya, nggak mau beliau. Kenapa? Ya karena beliau itu lebih memasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, dan itu lebih utama. Nah, sehingga para rasul, para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, ketika beliau itu ditawari oleh malaikat Jibril untuk menghancurkan kaum Taif, kaum masyarakat Taif pada waktu itu, yang mana mereka itu mengganggu Rasulullah, mengusir Rasulullah, bahkan melempari Rasulullah dengan batu sampai darah itu bercucuran dari keningnya Rasulullah. Malaikat Jibril datang, wahai Nabi Muhammad, apakah engkau itu mau saya gulingkan gunung ini ke mereka sehingga mereka itu diazab mati semua mereka? Kata Rasulullah, nggak mau. Rasulullah menolak. Kenapa? Karena saya ini mengharapkan dari anak keturunan mereka ada orang-orang yang mau menerima ajaranku, anak turun mereka ada yang menerima ajaran agama Islam. Nah, sehingga benar, karena harapan Rasulullah itu seperti itu, sehingga banyak dari anak turun dari masyarakat Taif itu banyak yang masuk Islam. Nah, demikian. Bahkan Nabi sendiri tadi itu, dari contoh yang disebutkan, Nabi itu tidak menerima tasarruf meskipun sudah ditawari. Nah, sehingga mereka, para nabi dan para rasul serta para aulia, beberapa aulia, mereka itu lebih memilih untuk menerima pasrah terhadap qada atau ketentuan yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala gariskan kepada manusia, gitu ya. Sehingga karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu sudah bersabda, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Seseorang yang sudah disibukkan untuk mengingat, untuk berzikir kepadaku, ya, sehingga dia itu tidak ingat untuk berdoa, untuk meminta kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan, itu lebih utama. Apa yang dia lakukan itu lebih utama daripada yang saya berikan kepada orang-orang yang meminta, orang-orang yang berdoa kepadaku. Nah, tapi memang dalam permasalahan ini yang lebih utama itu bukan pendapat pertama atau kedua. Ya, karena memang dalam satu waktu itu terkadang seseorang mendapati waktu diijabah, waktu ijabah, waktu diijabahnya sebuah doa. Ya, maka mereka memanfaatkan waktu itu sehingga mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Imam Abdul Karim Ibnu Hawazin mengatakan, wal aula an yuqal innal awqata mukhtalifah fa fi ba'dil ahwal ad-du'a afdal min as-sukut wa huwa al-adab wa fi ba'dil ahwal as-sukut afdal min ad-du'a wa huwa al-adab wa inna ma ya'rifu dhalika fil waqt. Sehingga pendapat yang utama itu adalah bahwasanya waktu itu berbeda-beda. Terkadang sebagian waktu yang paling utama itu adalah berdoa, dan itu merupakan adab kepada Allah. Dan sebagian waktu yang lain itu adalah tidak berdoa, dan itu juga adab. Nah, sehingga ketika seseorang itu mengetahui waktu-waktu diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya maka dia harus memanfaatkan waktu itu sebaik-baik mungkin, gitu ya. Dan ini adalah yang disampaikan oleh Al-Imam
Abul Qasim Al-Qushairi dalam kitabnya Ar-Risalatul Qushairiyah sebagai muqaddimah atau pendahuluan dalam bab ini. Itu untuk muqaddimah atau pendahuluan dari adab-adab doa. Nah, kemudian masuk pada hikmah. Yang pertama adalah la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhahi fid du'a mujiban liya'sik. Fahuwa dhamina lakal ijabah fima yaktaruhu laka la fima taktaruhu li nafsik. Wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. La yakun ora ono, la yakun ojo ono, jangan ada ta'akhuru amadil apa keterlambatan mongso pemberian ma'al ilhahi fid du'a ing dalam sartane maksa fid du'a ing dalam doa iku mujiban iku kang nyebabaken liyaksika maring putus asane sira. Bahwa mongko utawi Allah iku dhamina iku ngejamin sapa Allah laka kedue sira al ijabah ing ijabah. Fima ing dalam barang yakhtaru kang milih sapa Allah laka kedue sira la fima ora ing dalam barang takhtaru kang milih sapa sira li nafsika maring awak dhewe sira. Wa fil waqti alladhi yurid lan ing dalam waktu yuridu kang karep sapa Allah la fil waqti alladhi ora ing dalam waktu kang turidu kang karep sapa sira. Boleh. Kata musannif, jangan sampai keterlambatan pemberian. Keterlambatan pemberian atau keterlambatannya diijabahnya sebuah doa. Bukan ini amadil atau waktu pemberian. Sementara kita itu sudah mengulang, sudah serius, sangat serius dalam berdoa. Itu membuat diri kita putus asa. Jadi meskipun kita itu sudah sangat serius dalam berdoa, ya, sangat serius dalam berdoa, menggunakan adab-adabnya doa. Ketika berdoa itu di dalam tempat yang sangat bersih, menggunakan pakaian yang bersih, pakaian yang putih, yang wangi, bahkan menggunakan bufur segala macam, gitu secara terus menerus. Nah, tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harapan kita itu belum ada, belum muncul juga. Ya, maka jangan sampai keterlambatan munculnya apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyebabkan diri kita menjadi orang-orang yang berputus asa. Tidak boleh. Kenapa? Ya karena bahwa dhamina lakal ijabah, Allah Ta'ala itu telah menjamin di ijabahnya doa. Tapi fima yakhtaruhu laka, dalam hal yang Allah Ta'ala pilih kepada kita. La fima takhtaruhu anta, la fima takhtaruhu li nafsik, bukan padahal bukan hal yang engkau pilih untuk dirimu sendiri. Wa fil waqti alladhi yurid, dan dalam waktu yang Allah inginkan. La fil waqti alladhi turid, bukan waktu yang kita inginkan. Dalam arti doa itu pasti diijabah oleh Allah Ta'ala. Nah, cuman bentuknya ijabah itu bukan berarti apa yang kita doakan, ya Allah saya ini membutuhkan penghasilan yang lebih. Dalam sebulan itu saya targetnya adalah 10 juta misalnya. Kemudian dalam sebulan itu 10 juta ini dibagi untuk ini dan seterusnya. Nah, tetapi ketika dia itu berdoa seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu belum diberi juga.
10 juta per bulan gitu ya. Nah maka ketika 10 juta ini belum kita dapatkan, belum Allah Ta'ala turunkan kepada kita, maka jangan sampai hal ini membuat kita itu putus asa. Kenapa? Ya karena datangnya 10 juta ini kepada kita, itu bukan kita yang milih, tetapi yang milih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kapan Allah Ta'ala memberikan 10 juta ini kepada kita? Itu tidak disesuaikan dengan keinginan kita, tapi hal ini disesuaikan dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan Allah Ta'ala menginginkan, ya kita kan nggak tahu. Gitu. Nah sehingga kita harus memiliki keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti mengijabah semua doa yang telah kita panjatkan, tetapi waktunya itu bukan kita yang ngatur, tapi yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang seseorang itu pengen nikah, itu seorang itu pengen nikah. Oh jangan nanti bikin teh. Bikin teh. Oke. Seseorang itu pengen nikah, ya Allah saya ini pengen nikah. Kapan? Tahun depan, tahun 2023. Terus menerus setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Itu selalu berdoa seperti itu terus. Gitu nggak ada habisnya. Nah kemudian di tahun 2023 itu ternyata dia belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikah. Pertanyaannya, apakah doa yang seperti itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Belum tentu. Belum tentu tidak diijabah oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Karena tadi waktu itu yang ngatur adalah Allah. Kemudian apa yang dia inginkan itu terkadang Allah Ta'ala menyetujuinya atau tidak menyetujuinya. Nah maka ketika kita berdoa, jangan menuntut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan memaksa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika seseorang itu berdoa untuk dinikahkan dengan seorang cewek, seorang perempuan, kesannya itu memaksa. Contohnya, Allah gimana nih? Ya Allah saya ini pengen menikah, ya Allah jodohkanlah saya dengan fulana, gitu. Ya Allah jodohkanlah saya dengan fulana. Jika memang itu bukan jodohku, ya maka jika jodohnya itu adalah orang lain, maka jadikanlah aku sebagai orang lain itu. Makanya kan ini apa istilahnya, doa yang memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal manusia itu tidak boleh memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu tuh. Ya, sehingga doa apapun yang kita inginkan bebas, namanya juga berdoa, berkhayal kan gitu. Berangan-angan harapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bebas untuk melaksanakan apapun, bebas. Nah, tetapi jangan sekali-kali kita ini memaksa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan saat itu juga di waktu yang kita inginkan, di waktu yang kita harapkan. Karena apa? Karena terkadang apa yang kita inginkan itu menurut Allah Ta'ala itu belum maslahat sekarang. Sekarang belum maslahat, kemudian maslahatnya adalah untuk sekian tahun misalnya. Gitu. Hal ini seperti apa yang dialami oleh banyak para nabi dari umat-umat sebelumnya. Gitu. Misalnya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, beliau berdoa kepada Allah, Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah hancurkanlah harta-harta mereka, harta-harta Fir'aun, ya kan? Karena musuhnya Nabi Musa dan Nabi Harun itu adalah Fir'aun. Nah tetapi dari doa semenjak itu yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun,
itu tidak langsung dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya penghancuran harta-hartanya Fir'aun itu tidak langsung di saat itu juga. Beliau Nabi padahal beliau Nabi itu. Dan bahkan terjadinya doa itu adalah setelah 40 tahun dari doa itu, gitu kan? Makanya jangan pede, kita itu jangan memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran kita sudah berdoa kemudian kemudian kita itu memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala doanya sekarang harus dikabulkan, atau bulan depan harus dikabulkan, atau tahun depan itu harus dikabulkan. Tidak boleh seperti itu. Ini sekelas Nabi loh. Sekelas Nabi yang mendoakan kepada Fir'aun, ya, seorang Nabi, dua orang Nabi yang berdoa kepada Allah Ta'ala mendoakan Fir'aun agar azab itu turun kepada Fir'aun, tetapi baru diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah 40 tahun, gitu ya. Ya, sehingga sebenarnya kita itu harus introspeksi. Ketika kita berdoa, ya Allah, saya ini ingin dijadikan menjadi seorang yang alim. Terus setidaknya, ya Allah, kesulitan yang saya dapati ketika belajar, ketika mengaji, itu mudahkanlah ya Allah. Kemudian oleh Allah Ta'ala belum dilaksanakan, belum diturunkan. Ya harus introspeksi. Kenapa? Ya karena dalam doa-doa itu terdapat banyak sebab. Ada sebab-sebab yang harus sempurna, ada syarat-syarat yang harus sempurna. Nah, sehingga ketika sebab atau syarat itu tidak sempurna, maka doa itu tidak jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Begitu juga dengan Nabi Yunus. Nabi Yunus ini seorang nabi dan seorang rasul. Gitu. Beliau itu juga mendoakan kepada kaumnya agar diazab, disiksa oleh Allah Ta'ala, ya. Kemudian beliau itu lari dari tempatnya, dari tempat tinggalnya, dari kampungnya, lari ke laut, dan tiba-tiba beliau itu naik kapal untuk pergi ke daerah tertentu. Kemudian singkatnya beliau dilempar lagi ke laut sehingga beliau dimakan oleh ikan yang besar. Itu kenapa? Ya karena Nabi Yunus itu, ya, berdoa kepada kaumnya, dan ternyata doa itu tidak langsung diijabah oleh Allah Ta'ala. Beliau mendoakan agar kaumnya itu menerima ajaran agama yang telah beliau sampaikan kepada mereka. Ketika mereka itu Islam, masuk pada agama yang diajarkan oleh Nabi Yunus, telat. Nah, karena Allah Ta'ala itu memberikan kesempatan kepada kaumnya, maka azab itu nggak jadi turun. Gitu. Azab itu tidak jadi turun. Ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kisah para nabi dan para rasul mengenai diijabahnya sebuah doa. Nah, jadi jangan sampai ketika kita itu sudah berdoa siang dan malam, ditambah lagi dengan banyak zikir, banyak tahajud, banyak puasa, berdoa kepada Allah, ya Allah, nikahkanlah saya tahun depan, ya kan, dengan fulanah. Bahkan dalam doanya itu terlalu memaksakan, ya Allah, jadikanlah fulanah itu jodoh saya. Dan ketika engkau itu tidak menjodohkan saya dengan fulanah dan jodohnya dengan orang lain, maka jadikanlah saya orang lain itu. Bukan memaksa, ya, tidak boleh seperti itu,
Karena apa? Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki hak prerogatif tentang kapan Allah Ta'ala turunkan keinginan kita, ya, dan kapan keinginan kita itu diijabah, atau waktu yang pas yang tepat untuk kita itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, ya. Sehingga jangan sampai kita itu berputus asa ketika kita itu sudah berdoa secara maksimal, berdoa dengan sangat serius, gitu ya. La yakun ta'akhuru anadil ilhahi fid du'a mujiban liya'si fahuwa dhamina lakal ijabah fima yaktaruhu laka la fima takhtaruhu binafsi wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Itu untuk hikmah yang pertama. Dalam hikmah yang kedua, la yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuh li'alla yakuna dhalika qadhan fi basiratik wa ikhmadan li nuri sariratik. La yushakkikannaka, ojo teman-teman ragu, ojo teman-teman ngeragu akan ing sira, ojo teman-teman ngeragu akan ing sira fil wa'di ing dalam janji apa adamu wuqu'il mau'ud, apa ora terjadine kang den janji akan, wa in ta'ayyana zaman, wa in ta'ayyana lan senajan dan pasti akan apa zamanuhu, apa mangsane mau'ud, li'alla yakuna supaya ora ana apa dzalika mengkono-mengkono taskik iku qadhan, iku ngerusak fi basiratika ing dalam basirah sira, wa ismadan lan madamakan linuri sariratika maring cahaya sarirah atau atine sira. Nah, kemudian pada hikmah yang kedua kata musannif, la yusakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il mau'ud wa in ta'ayyana zamanuh. Jangan sampai sungguh, katanya, sungguh tidak terjadinya apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala itu jangan sampai menjadikanmu ragu, ya, menjadikanmu ragu dalam janji Allah, meskipun apa yang dijanjikan itu sudah dibatasi, sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, agar li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratik, supaya hal itu tidak merusak basirahmu, tidak merusak cahaya hatimu, wa ikhmadan li nuri basiratik, dan memadamkan cahaya hatimu, gitu. Sebelumnya at-tasqiq fi syai', al-wa'd. Nah, di sini ada perjanjian Allah Ta'ala, janji Allah Ta'ala. Janji Allah Ta'ala misalnya tadi, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku maka saya akan ijabah, itu kan. Kemudian atau di kalangan para wali yang mengatakan barang siapa yang membaca ayat tertentu maka faedahnya itu begini, begini, dan begini. Nah, kemudian ketika kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, misalnya kita sudah berdoa maksimal, pengen diberi jodoh oleh Allah Ta'ala, atau pengen diberi kekayaan oleh Allah Ta'ala, tetapi jodoh itu nggak muncul-muncul.
atau kekayaan itu belum datang-datang. Nah, maka hal ini jangan sampai membuat kita itu ragu akan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya karena hal ini bisa merusak keimanan kita, bisa merusak keyakinan kita, bisa memadamkan cahaya yang ada di dalam hati. Itu. Nah, kemudian berbicara tentang tadi di dalam diri manusia itu ada an-nafs, ada nafsu, ada akal, ada ruh, ada sir. Dan semuanya itu adalah kata-kata, lafaz-lafaz, lafal-lafal untuk satu hal. Ya meskipun sumbernya itu berbeda-beda. Kalau memang sumbernya syahwat, maka namanya menjadi nafsu. Ya. Kemudian sumbernya hukum-hukum syariat, itu namanya adalah akal. Kemudian sumbernya atau tempatnya tajalliyah, penampakan Allah Ta'ala atau al-waridah atau makna-makna asrar, rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tempatnya itu adalah ruh. Nah, kemudian wa makana, kalau tempatnya tahqiqat, hakikat-hakikat, maka tempatnya itu adalah sir. Dan tempatnya sebenarnya dari semua yang disebutkan tadi itu ya satu, hati, gitu ya. Nah, kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kita dengan sesuatu, baik itu berdasarkan atas wahyu yang diturunkan kepada para nabi, para rasul, atau berdasarkan atas ilham yang diberikan kepada wali, ya, atau ilham yang berdasarkan atas tajallinya, atas penampakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuat, maka kita sebagai seorang murid jangan sampai kita itu meragukan hal itu, meskipun waktunya dibatasi. Ketika seseorang itu berdoa, maka pasti diijabah oleh Allah Ta'ala. Kita berdoa belum diijabah oleh Allah Ta'ala, ya tanya diri kita. Ketika kita berdoa, bagaimana keadaannya? Ketika kita berdoa, apakah kita sudah melaksanakan adab-adab di dalam doa? Kemudian ketika kita berdoa, apa yang kita panjatkan, yang kita minta dari Allah Ta'ala itu berdasarkan atas hawa nafsu atau bukan, gitu. Nah, sehingga hal ini berkaitan dengan ada syarat-syarat, ya, ada rukun-rukun, ada ketentuan-ketentuan yang bisa jadi kita itu nggak tahu secara sadar atau enggak, kita itu nggak tahu. Nah, sehingga ketika kita berdoa, kita punya harapan kepada Allah, ya berdoa, gitu. Tetapi jangan sampai kita itu meragukan apa yang sudah disampaikan atau apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, baik melalui lisan Rasulnya, lisan Nabinya, lisan walinya. Karena apa? Karena ketika kita itu meragukan hal itu, maka kita akan rusak hati kita, maka hati kita itu akan rusak. Karena ini berkaitan tentang keimanan, berkaitan tentang keyakinan. Nah, sehingga kita itu harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada para nabi-nabinya, kepada para wali-walinya, apalagi guru kita, gitu. Jangan sampai kita itu menyimpan atau dalam hati kita itu ada lintasan bahwa guru kita itu bohong. Jangan sampai. Karena apa? Karena hal ini akan menjadikan penyakit dalam hati kita. Penyakit dalam hati kita, bahkan dengan adanya tadi keraguan atau membohongkan atau mendustakan
guru kita, maka kita tidak usul-usul ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Maka ketika kita misalnya mendapati seorang wali masjid misalnya, beliau itu menjanjikan sesuatu, si fulan akan menjadi anuh, dan ternyata ketika waktunya ternyata nggak jadi, ya kan? Maka bagaimana? Maka fanzur ahsanat ta'wilat wal tamis ahsanal makharij. Maka harus ditakwilkan. Maka kita arahkan kepada makna atau kondisi yang paling sesuai. Ya misalnya dalam tadi, si fulan akan menjadi anuh. Ya mungkin dia itu layah-layah, leha-leha, santai-santai dari apa yang ditargetkan. Oh, saya ini sudah didoakan. Saya ini sudah didoakan. Sudah ada kabar gembira yang datang kepada saya bahwa saya akan jadi itu. Sehingga apa? Sehingga dia itu keluar dari relnya, jalurnya. Kalau dalam pencalonan misalnya ya, entah itu caleg, lurah ataupun yang lainnya, dia santai-santai, udah ada jaminan saya mah. Tuh kata Syekh Ulami, saya akan jadi. Kan? Ternyata H-2, H-3, H-1 bahkan dia santai-santai, nggak usah lah nyawer mah. Kenapa? Karena udah ada jaminan. Ya, ternyata setelah pencalonan kalah. Gitu. Kenapa? Ya karena dia itu terlalu santai. Padahal kalau tadi seorang Syekh Fulani sudah menjanjikan janji tertentu, ya bisa jadi itu terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ada ketentuan-ketentuan yang harus ada, ya, ada syarat-syarat yang harus ada. Kemudian dari dirinya harus memasrahkan diri urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa sedikit pun terlebur dalam menjalani urusan itu. Sehingga ketika dia terlalu santai, terlebur dan terlalu karena sudah terlalu gembira, ya maka di saat hari H dia itu nggak jadi, nggak tembus gitu tuh. Dan ini yang perlu diperhatikan oleh kita ketika menemui guru kita menjanjikan sesuatu kemudian janji itu tidak terjadi. Bisa jadi di situ terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ketentuan-ketentuan yang berlaku yang tidak dilakukan oleh orang yang berkaitan. Nah, sehingga hal ini ketika kita menemukan hal yang demikian kita harus berhusnudzon, selalu berhusnudzon kepada orang-orang yang soleh dan orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sehingga hal itu tidak mengganggu kepada keimanan kita, kepada keyakinan kita, kepada basirah kita, agar hati kita itu selalu bersih dan agar dapat usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan waktu yang lebih singkat gitu ya. Kemudian selanjutnya hampir sejam soalnya, talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sedikit demi sedikit. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.